Catherine Villa, mahasiswi Universitas Negeri Medan, program studi Bahasa Prancis, Fakultas Bahasa dan Seni. Kali ini saya akan membahas mengenai materi Unité 1, Bahasa Prancis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai le pronom personnel, yaitu kata ganti orang subjek. Dalam bahasa Prancis terdapat beberapa subjek. Ada je artinya saya, tu artinya kamu, il artinya dia, laki-laki, elle artinya dia perempuan, nous artinya kami, vous artinya kalian atau Anda, elle artinya mereka, laki-laki atau perempuan dalam bentuk jamak. Nah, subjek je itu sebagai subjek tunggal orang pertama, subjek tu sebagai tunggal orang kedua, elle sebagai tunggal orang ketiga, nous sebagai subjek jamak orang yang pertama, vous sebagai subjek jamak orang kedua, elle sebagai jamak orang ketiga. Lalu kita masuk yang kedua. Ada la présentation et les phrases présentatives. Nah, terdapat beberapa kata kerja yang digunakan, yaitu être dan avoir. Kalau untuk je, suis. Avoir-nya est. Tu es, toi. Il est, il a. Elle est, elle a. Nous sommes, nous avons. Vous êtes, vous avez. Ils ont, elles ont. Ils ont, elles ont. Oke, jadi kata kerja être dan avoir memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, être digunakan untuk menyatakan profesi serta nationality. Lalu avoir ini untuk menyatakan umur dan keadaan fisik tertentu serta pengertian-pengertian lainnya. Lalu kita masuk ke salutation. Dalam bahasa Prancis, salutation terbagi atas dua. Pertama, dalam bentuk formal. Formal ini digunakan untuk orang yang lebih tua, belum dikenal, atau dalam situasi resmi seperti pidato, seminar, rapat, dan lainnya. Lalu, contoh salutation formal itu seperti bonjour, artinya selamat pagi. Kita dapat meresponnya juga dengan bonjour. Lalu ada comment allez-vous, itu artinya apa kabar. Nah, respon kita je vais bien, merci, artinya saya baik, terima kasih. Lalu ada enchanté, artinya senang berkenalan dengan kamu. Nah, kita juga dapat meresponnya dengan enchanté. Yang kedua dalam bentuk informal. Nah, informal ini digunakan untuk orang yang lebih muda atau sebaya dengan kita atau yang sudah akrab, serta situasi non resmi, misalnya di dalam lingkungan keluarga, di perjalanan, dan lain-lain. Contoh salutationnya yaitu salut, kuku, artinya hai. Nah, kita juga dapat meresponnya dengan salut, kuku. Lalu yang kedua ada comment vas-tu, itu artinya apa kabar. Nah, kita juga dapat meresponnya dengan je vais bien, merci. Lalu ada ça va. Nah, itu juga artinya apa kabar. Kita juga dapat meresponnya dengan ça va bien, merci. Dalam salutation, kita tentunya akan menyebutkan nama kita. Nah, di dalam bahasa Prancis perlu adanya konjugasi sesuai subjek. Contohnya s'appeler, artinya panggilan. Nah, untuk sujet je itu konjugasinya m'appelle, tu t'appelles, il, elle s'appelle, nous j'appelons, vous j'appelez, il, elle s'appelle. Contohnya bonjour, je m'appelle Susi. Setelah kita mengetahui penyebutan nama dengan s'appeler, kita juga tentunya dalam salutation menentukan atau mengetahui tempat tinggal kita. Kita bisa menggunakan kata kerja habiter. Nah, habiter ini menggunakan kata kerja berakhiran er, yang artinya kata kerja beraturan. Jadi kita dapat mengkonjugasikannya dengan je menjadi j'habite, tu menjadi habite.
Il menjadi habite, nous menjadi habitons, vous menjadi j'habite, il menjadi habite. Contohnya, kita dapat menggunakan rumus demikian: subjek plus habite plus preposition, yaitu elle habite ta maison. Lalu di dalam bahasa Prancis terdapat les phrases présentatives. Nah, yang pertama itu ada c'est, voici, voilà. Nah, ini digunakan untuk memperkenalkan kata benda atau orang. Contohnya, c'est Paul, artinya ini Paul. Lalu yang kedua ada voici mes parents, artinya ini orang tua saya. Lalu ada c'est des rouges, ini artinya ini namanya bunga mawar. Lalu yang kedua ada Ilia. Ilia ini digunakan untuk menyatakan keberadaan benda atau orang. Contohnya, il y a 3 enfants dans la classe, artinya ada 3 orang anak di dalam kelas. Lalu yang kedua ada il y a au chocolat pour toi, artinya ada coklat untukmu. Lalu kita masuk yang ketiga, ada les adjectifs de nationalité. Nah, di dalam bahasa Prancis terdapat negara-negara yang digolongkan menjadi 4 kategori. Kategori yang pertama berjenis kelamin maskula tunggal. Itu dia menggunakan artikel le. Lalu femina tunggal menggunakan artikel la. Lalu femina atau maskula jamak menggunakan artikel le. Biasanya akhiran e tergolong sebagai femina tunggal. Lalu kita akan menemukan contoh negara femina tunggal. Yang pertama adalah la Turquie, artinya Turki, la Belgique, artinya Belgia, la Rusia, la Pologne, Polandia, l'Italie, Italia, la Indonesia, Indonesia. Nah, masih banyak beberapa negara berjenis femina tunggal lainnya. Ada beberapa negara juga yang berjenis maskula tunggal. Yang pertama adalah le Cambodge, artinya Kamboja, le Mexique, artinya Meksiko, le Zimbabwe, artinya Zimbabwe, le Mozambik, artinya Mozambik. Nah, dapat dilihat tak semua kata berakhiran e dikategorikan sebagai femina. Terdapat aturan-aturan tersendiri.